Hai, aku David Fortino dan selamat datang di part kedua dalam beginners tutorial ini. Jadi di part yang kedua kita akan langsung banyak praktek untuk kita bisa modeling objek 3D ini. Jadi nanti kalian bisa tonton dulu supaya kalian nggak bingung ke depannya. Setelah nanti kalian amati, kalian tonton, nah nanti kalian bisa coba-coba sendiri atau kalian bisa sambil mencoba terus kalian juga nonton videonya ini juga supaya kalian nggak bingung. Tapi memang aku sarankan di awal kalian mending tonton dulu supaya kalian nggak bingung nanti untuk gerakinya atau mungkin untuk nambah-nambahinnya kayak gimana. Nah, jadi di awal banget aku kepengen share ke kalian fundamentalsnya juga, bagaimana sih kita caranya untuk menambahkan sisi, menambahkan objek begitu di sebuah cube yang sederhana ini. Jadi untuk kita bisa melakukan semuanya itu kita langsung aja ke edit mode. Jangan lupa kita klik cube-nya dulu, terus kita ke edit mode. Nah, untuk dasar pertama yang perlu kalian tahu adalah yang namanya extrude. Nah, extrude itu apa? Extrude itu adalah tools di Blender untuk menambahkan sisi. Jadi langsung aja aku praktekkan. Jadi misalnya di sini aku mau menambahkan sisi baru supaya lebih panjang. Nah, ini aku bisa klik E seperti namanya extrude E, terus aku tarik di bagian sini. Nah, nanti dia akan muncul sisi baru. Nah, kenapa sih fit kok nggak langsung kita klik G aja terus kita geser di sini? Nah, kalau misalnya kita langsung pakai G terus kita geser, nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya kita pakai G terus kita geser, ya udah tetap jadi satu sisi aja gitu, satu cube yang diperpanjang. Tapi kalau misalnya kita klik extrude terus kita panjangin ke sini, nah nanti kita punya ibaratnya kerangka baru yang ada di tengah sini, garis baru yang gunanya adalah jadi pembatas kita untuk nanti modeling sisi-sisi yang lain. Misalnya kita bisa modeling, kita bisa menambahkan sisi yang di sini kita bisa extrude bagian sini, atau mungkin di bagian sini juga kita bisa extrude. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita cuman pindahkan atau kita klik G, grab, terus kita perlebar, nah dia nggak bisa extrude seperti ini nantinya. Oke, nah next selanjutnya yang perlu kita ketahui juga adalah yang di awal tadi di part 1 aku sudah sebutkan, yaitu adalah scale, rotate, dan juga move. Nah, untuk move aku ingatkan lagi, untuk move kalian bisa klik G, terus kalian bisa untuk scale klik S, kemudian untuk R, rotasi kita bisa klik R, dan untuk lebih presisi, tadi bisa kita gunakan yang sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Misalnya kita mau memperlebar ke kiri dan kanan, kita bisa klik S, terus X, atau ke depan belakang SY, atau ke atas dan bawah SZ. Dan untuk misalnya rotasi, seperti biasa juga, seperti yang tadi, yang scale, kita juga bisa menggunakan bantuan dari sumbu Z, X, dan juga Y. Jadi untuk kita mau merotate supaya dia berputar biasa, normal, itu kita bisa klik RZ. Kalau misalnya kita mau ke depan belakang, kita bisa klik RX. Untuk kita mau merotasi ke samping, kiri, dan kanan, kita bisa klik RY. Nah, jadi nanti kalian bisa explore sendiri. Kemudian kita langsung mau membuat sebuah bangunan isometrik, ruangan isometrik, supaya kita nggak kebanyakan teori doang, kita akan langsung bikin ruangan isometrik seperti yang kalian lihat di thumbnail part 2 ini. Oke, seperti yang kalian sudah lihat di sebelah kiri ini adalah reference dari image yang akan kita contoh yang sudah aku buat sebelumnya. Nah, nanti dia itu modelnya, kalau misalnya kalian mau jadikan reference, kalian nanti bisa screenshot image yang ada di Instagram aku. Nah, terus kalian bisa save, dan untuk memunculkan tab atau memunculkan halaman di sebelah ini, caranya adalah kalian bisa klik
ada, kalau misalnya kalian geser mouse-nya kalian ke bagian paling kiri, di sini ada semacam tanda plus. Nah, nanti kalian bisa geser, kalian bisa tarik ke kanan sampai muncul seperti ini. Ada Windows baru, dan di sini kalian bisa klik image editor. Di bagian atas ini kita bisa klik image editor, dan nanti kalian bisa langsung drag and drop reference-nya kalian. Oke, nah selanjutnya gimana sih caranya untuk bikin ruangan isometrik seperti ini, base-nya yang awal, yang kotak, yang benar-benar temboknya aja. Nah, caranya adalah kita bisa langsung pergi ke edit mode. Ini cube-nya aku besarkan sedikit, aku klik S. Oh iya, untuk seleksi semuanya atau select all, kita bisa klik A. Jadi ini belum kita select. Kalau kita select, kita bisa klik A untuk klik select semuanya. Terus kita bisa besarin sedikit. Nah, kemudian kita bisa pergi ke mode depan atau mode front. Itu caranya adalah kalau kalian lihat di keyboardnya kalian, di sebelah nomor 1 itu ada semacam strip tapi yang agak sedikit bergelombang. Nah, itu kalian klik. Terus kalian tinggal arahkan mouse-nya kalian ke yang bagian front. Nah, kemudian kita bisa klik G, terus Z untuk kita naikkan cube-nya sampai di kurang lebih aja nggak apa-apa di garis merah. Seperti ini. Nah, kalau sudah, hal selanjutnya yang mau kita lakukan adalah kita mau pipihkan terlebih dahulu cube yang ada di depan kita ini. Caranya adalah kita bisa klik S, Z. Oh iya, by the way, untuk misalnya mempermudah kalian, untuk mengganti mode front, kemudian mode right atau left. Nah, itu kalian bisa menggunakan numpad. Kalau misalnya di keyboard kalian ada numpad di sebelah kanan atau di laptop kalian. Tapi kalau misalnya laptopnya kalian nggak ada numpadnya, alias nomor-nomor angka-angkanya cuma ada di atas, kalian bisa pergi ke bagian edit, preference, kemudian kita bisa pergi ke input. Nah, nanti di sini, di bagian sini, ada yang namanya emulate numpad. Nah, nanti kalian bisa centang emulate numpadnya. Jadi nanti waktu kita klik 1, itu adalah front, 3 adalah kanan, kemudian nanti 7 itu top. Nah, jadi itu bisa mempermudah kalian nanti kalau untuk navigasi kiri kanan, depan belakang, gitu. Nah, jadi ini bagian front, terus kita mau pipihkan, kita klik S, kemudian Z. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, kita klik GZ. Kemudian kita pergi ke bagian atas atau top, kita klik 7. Nah, selanjutnya di tools yang akan kita pakai ada yang namanya loop cut. Loop cut itu apa? Loop cut adalah tools di Blender untuk kita bisa menambahkan semacam kerangka yang sudah aku sebutkan di awal tadi, garis yang bisa jadi pembatas kita untuk membuat kayak sisi yang baru gitu. Jadi kita bisa klik Ctrl R untuk loop cut. Kemudian kita klik Ctrl R-nya, kita geserkan ke sini ke bagian kanan. Kemudian kita klik lagi. Nah, terus selanjutnya kita klik Ctrl R lagi di bagian sini, di bagian kanan sini. Terus kita klik, kita geser ke bagian atas. Terus kita klik lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau kalian lihat kayak gini nanti hasilnya. Terus selanjutnya kita bisa pergi ke face mode. Kita pergi, kita klik yang bagian atas ini face mode. Kita klik bagian sini, sini, dan bagian sini. Kalian bisa kliknya dengan sambil klik shift di keyboard kalian. Nah, setelah itu kita pindah ke front view, kemudian kita klik extrude. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita ingin membuat semacam balok kayu di bagian bawah untuk lantainya. Caranya adalah kita pergi ke object mode lagi, kemudian kita klik shift A, kemudian cube, kemudian kita pergi ke edit mode, kita kecilkan
cube-nya, klik S, kemudian kita klik G, kemudian Z untuk mengarahkan dia ke atas. Nah, kemudian setelah itu kita akan pipihkan cube ini supaya nanti dia bisa tebalnya nggak terlalu tebal gitu. Kita bisa klik SZ seperti ini. Nggak usah terlalu tipis, sedengan aja kayak begini. Kemudian kita bakal klik SY untuk memipihkan dia ke kiri dan ke kanan. Kalau ini case-nya untuk ke depan dan belakang ya. Jadi selanjutnya kita bakal memperpanjang wood-nya kita atau balok kayunya. Kita bisa klik SX ini. Nah, kalau misalnya mau ngecek lurus apa enggak, kita bisa pergi ke mode depan. Terus kita klik SX lagi. Kalau misalnya kalian ketinggalan sama prosesnya aku ini, kalian bisa lihat di sebelah kiri ini aku sudah ada screencast-nya. Jadi nanti kalian bisa coba ikutin tombol-tombol apa yang aku gunakan untuk modeling kayu atau modeling objek 3D lainnya. Kemudian kita taruh ke bawah, kita klik GZ. Kita sesuaikan kira-kira seberapa lebar, seberapa besar balok kayunya yang kita mau. Kita paskan di bagian 3D ruangan isometriknya ini. Oke. Nah, kalau sudah, di sini aku mau memperkenalkan kalian sama satu tools yang menarik juga yang namanya modifier. Jadi di modifier kalian bisa menemukan banyak banget pilihan-pilihan opsi untuk kalian bisa merubah bentuk dari model kalian, untuk bisa menambahkan jumlah dari model kalian. Nah, semua ada di modifier. Modifier ada di mana? Modifier ada di icon yang bentuknya seperti obeng. Obeng atau apa ini ya? Ya, kalau aku sebut sih obeng ya. Jadi kalian bisa pergi ke bagian obeng biru. Kemudian kalian klik Add Modifier, terus kalian klik yang namanya Array paling atas. Nah, nanti kalau misalnya kalian lihat di bagian faktor X ini kita bisa tarik ke belakang, tarik ke kiri maksudnya. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat di sini, dia bakal menambahkan balok kayunya ke sebelah kiri. Nah, karena kita kepingin supaya balok kayunya nanti ada di sini, kita akan menambahkan faktornya itu yang bagian Y. Jadi di sini yang faktor X kita tulis 0, faktor Y-nya kita geser mouse-nya ke kiri. Nah, nanti dia otomatis bakal berpindah. Seperti ini. Kalau misalnya kurang rapat, kita bisa atur lagi faktornya. Nah, mungkin seperti ini. Terus untuk menambahkan balok-balok kayunya, kita bisa langsung aja klik count di sini. Count. Nah, nanti kalau misalnya kalian terasa, aduh kurang rapat misalnya kayunya, kurang bagus gitu. Nah, nanti kalian bisa klik A untuk select bagian yang ini, bagian awalnya ini, terus kalian klik S kemudian Y untuk memberi kayunya ini supaya nanti kayunya bisa pas. Kita klik SY. Nah, seperti ini. Nah, karena aku kepingin supaya balok kayunya nanti bisa pas, ada 5 balok kayu seperti yang aku buat di awal. Jadi, aku akan membuat sisi yang ruangan isometriknya ini lebih panjang. Jadi yang aku akan klik adalah ini ruangan isometriknya, kita klik. Terus di bagian sini, bagian samping kita select pakai face mode. Kemudian kita klik G, kemudian Y. Nah, seperti ini. Kita kira-kira aja. Terus kita balik ke object mode, kita tambahkan balok kayunya yang array ini kita tambahkan jadi 5. Nah, nanti kita bisa lihat sendiri kalau misalnya kurang rapat,
Nah, nanti kita bisa atur di bagian sini. Nah, nanti kalian bisa langsung aja ketik sesuai sama format yang ada di sini. Yang sudah aku tulis di sini, kalian bisa sesuaikan atau mungkin kalian mau ubah juga boleh. Jadi kita sudah membuat ruangan isometriknya atau base-nya terlebih dahulu. Kemudian kita juga sudah bikin balok kayunya. Nah, setelah ini kita akan langsung coba untuk blocking. Kira-kira kita akan blocking bagian laci, bagian kompor, dan juga bagian kulkas. Kalau misalnya kita merasa kira-kira ini bagian temboknya kurang tinggi, kita bisa langsung adjust saja, kita klik bagian sini, dan kita naikkan seperti ini. Oke? Nah, kalau sudah, kita akan langsung blocking untuk laci dan juga kulkasnya. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah kita bisa klik cube, Shift A, kemudian mesh cube, kemudian kita bisa scale, kita bisa atur, kita klik G, kemudian Z, sesuai sama arah dari garisnya. Atau kalian kalau misalnya kesusahan pakai shortcut, kalian juga bisa pakai tombol-tombol yang ada di sebelah kiri. Kalian bisa pakai move, kalian klik move-nya ini, terus kalian geser ke belakang, geser ke kanan. Nah, seperti ini. Mungkin aku sedikit besarkan lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin untuk blockingan yang kedua, kita akan bikin bagian atas dari lacinya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita bisa duplicate bagian cube ini yang ada di mouse yang sudah aku lingkari ini. Caranya untuk kita bisa duplicate di Blender adalah kita klik Shift D di keyboard kita, Shift D, terus kita klik Z, kita arahkan ke atas begini. Kemudian kita pergi ke Edit Mode, kita sedikit besarkan, kita klik S, sedikit aja. Kemudian kita klik SZ supaya dia pipih dari atas. Nah, seperti ini. Mungkin untuk lacinya aku akan sedikit pipihkan lagi. Aku klik SZ di Edit Mode. Seperti ini. Nah, untuk bagian bawah, kita juga tinggal duplicate cube yang ada di tengah ini. Jadi kita klik Shift D. Kemudian kita bisa klik kanan untuk snap ke tengah. Kemudian kita bisa klik Edit Mode. Kita ketik Tab. Kemudian kita klik SZ. Kemudian kita klik S. Kemudian kita klik GZ untuk menaruh dia di bagian bawah. Seperti ini. Nah, kita bisa atur dia seberapa bawah. Kita bisa atur pakai grab, kita bisa atur pakai S. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kita bisa blocking kompor di sebelah kanannya, kita bisa langsung klik Shift D, klik kanan untuk snap ke tengah lagi. Kemudian kita klik Edit Mode, kita klik A untuk select semuanya. Kemudian kita klik G, kemudian X untuk geser, kita klik Scale. Kemudian mungkin kita bisa atur supaya dia menempel di bagian bawah. Jadi kita akan klik SZ supaya dia semakin diperlebar ke atas dan bawah. Seperti ini. Kalau sudah, kita akan duplicate bagian yang besinya. Nah,
Kalau sudah, kita ke object mode lagi, kita klik Shift D, kemudian kita klik kanan, kita letakkan hasil duplikatnya di atas, kita ke edit mode aja, kemudian kita klik S dan juga Z. Nah, ini kita bisa ke front view untuk melihat supaya lebih jelas. Z lagi, kita taruh di bawah, kemudian kita sesuaikan besarnya, kita akan scale supaya ada sedikit efek ini ya, supaya terpisah gitu. Atau mungkin nggak usah juga nggak apa-apa, tapi aku akan sedikit scale supaya kelihatan agak terpisah kompornya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Mungkin aku pengen sedikit menggerakkannya ke kiri, jadi aku akan klik bagian atas dan bawah, kemudian aku klik G, kemudian X. Seperti ini. Nah, sebelum kita membuat laci yang ada di sebelah kanan, kita akan memberi detail yang lebih dulu terhadap laci yang ada di sebelah kiri ini. Supaya nanti ketika kita duplikasi ke bagian kanan, karena ini kan yang di bagian kanan juga bentuknya kurang lebih sama dengan yang bagian kiri. Jadi supaya lebih gampang nanti dan lebih presisi, kita langsung aja modeling yang laci di sebelah kiri dulu. Caranya adalah kita bisa klik bagian cube ini, yang bagian tengah, kemudian kita klik edit mode, kemudian kita klik Ctrl R, kita klik di bagian tengah, kita klik lagi. Nah, kemudian kita pergi ke face mode, di atas ini face mode, kemudian kita klik bagian atas, kemudian kita klik I untuk insert. Nah, insert gunanya apa? Insert nanti gunanya supaya bisa kasih semacam sudut baru atau sisi baru di dalam face yang ada di sini. Aku contohkan aja biar gak bingung. Kita klik I. Nah, nanti dia bisa munculkan sisi baru di sini. Kemudian yang bawah juga sama, kita bisa pergi ke front view supaya bisa lihat dengan presisi. Kita klik I. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa klik yang bagian bawah dan atas, kemudian kita klik extrude E. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung aja untuk menduplikasi yang laci sebelah sini ke kanan. Caranya adalah kita bisa klik Shift, kemudian kita klik yang bagian atas dan juga bagian bawah. Kita klik Shift D, kemudian kita klik kanan, kita klik Tab, kita klik A untuk seleksi semuanya. Kita geser ke sebelah kanan. Kita bisa klik GX atau mungkin kalian bisa geser pakai gizmo yang ada di sini. Kemudian kita klik R, kemudian Z. Kita akan merotasinya supaya bisa berbalik gitu. Nah, supaya bisa presisi, kita bisa klik R, Z, kemudian minus 90. Yang ada di keyboard min, terus angka 90. Secara berurutan ya dari awal. Kemudian kita bisa atur posisinya, kita bisa lihat reference di sini. Nah, ini mungkin untuk modelnya sepertinya kita yang bagian lacinya kurang lebar. Jadi ini kita hapus dulu. Yang bagian kompornya kita mau geser di sini. Kemudian yang bagian lacinya kita bisa klik semuanya dari atas sampai bawah. Kita pergi ke edit mode, kita klik A, kemudian kita klik SX seperti ini. Kemudian kita sesuaikan lagi tempatnya. Kita klik GX atau mungkin kalian bisa pakai gizmonya. Nah, untuk supaya kita bisa cross check ukurannya lebih cepat, enggak perlu satu-satu kita
duplicate, terus kita cek lagi, duplicate, cek lagi. Nah, kita bisa pergi ke front view, terus kita coba geser lacinya ini ke kanan. Seperti ini, kita klik R, kemudian kita klik R, kemudian Z min 90. Nah, kita paskan di sini, kira-kira pasnya sudah tercapai apa belum? Kayaknya sudah oke. Jadi kita bisa undo lagi. Seperti ini. Baru kita ke object mode, maksud saya ke object mode. Lalu kita bisa ke object mode. Kita bisa klik lacinya dari atas sampai bawah lagi. Kita klik Shift D, klik kanan. Kita geser di edit mode, kita ke edit mode dulu, klik tab. Kemudian kita geser ke kanan, GX. Kemudian kita klik RZ min 90. Kemudian kita sesuaikan tempatnya di sini. Nah, ini kita bisa perlebar dengan cara klik S kemudian X seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa atur yang bagian laci ini ke bagian kanan. Kita klik GY. Kemudian kita perlebar lagi GY atau SY seperti ini. Jangan lupa kita juga sisakan tempat nanti untuk bagian kulkas. Oke, kalau sudah. Nah, untuk bagian yang sebelah sini, bagian yang pojok, kita bisa klik bagian atas yang laci sebelah kanan ini. Kita bisa klik bagian laci atas ini. Kita ke edit mode. Kemudian kita klik bagian kiri, kita klik G, kemudian kita klik Y, dan kita geser ke belakang. Seperti ini. Oke. Nah, hasilnya nanti kurang lebih jadi seperti ini. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang tinggi bangunan ruangannya, kalian bisa pergi ke edit mode, terus kalian naik turunkan di bagian temboknya. Nah, setelah itu yang terakhir untuk menutup part 2 dari tutorial kita hari ini, kita akan blocking untuk bagian kulkas. Caranya sederhana juga, kita bisa klik Shift A, cube, kemudian kita pergi ke edit mode, kita tarik dia ke atas, GZ, kita scale, kita pindahkan ke bagian sini. Kemudian kita bisa sesuaikan ukurannya seperti reference di sebelah sini. Jadi kita bisa buat dia lebih tinggi. Kita klik A, kemudian SZ. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Selesai sudah part 2 di hari ini. Kita sudah selesai blocking untuk ruangan isometrik dari dapur. Untuk part-part selanjutnya kita akan membuat objek-objek ini lebih detail. Mungkin kita bisa tambahkan nanti bagian pintu dari kulkas, kemudian kita bisa tambahkan bagian gagang dari laci. Jadi make sure kalian tetap stay tune sampai ke part-part yang selanjutnya. Bye-bye.